supaya nanti ketika kita sedang belajar ilmu yang kita serap itu nanti masuk ya. Kalau nggak ada niatan untuk belajar, jadi kalau berdoa itu harus ya berdoa itu nanti harus betul-betul berdoa ya, jangan ada yang jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang apa, jadi harus khusyuk berdoanya ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang pengolahan limbah sampah dari sebuah karya. Nah, kenapa? Karena kalian tahu sampah? Sampah itu kalau semakin banyak semakin apa? Semakin menumpuk maka akan semakin kotor. Pertama kotor terjadi pencemaran, betul tidak? Pencemaran udara, ya. Jadi apa kalau kita melewati tempat sampah? Bau. Tahu kalau misalkan tempat sampahnya jadi pencemaran yang lainnya bisa banjir kalau misalkan kita buang sampah ke sungai. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang sampah. Sampah itu ada seperti apa, terus jenisnya apa saja. Nah, kalian harus belajar ya. Jadi tujuannya kalian akan bisa nanti membedakan jenis sampah. Sampah itu ada berapa, jenisnya apa saja, solusinya seperti apa. Nah, itu kalian akan belajar sekarang. Nah, diperhatikan semuanya ya. Diperhatikan semuanya, nanti kegiatannya kalian akan membuat sebuah karya ya. Karya dari sampah yang akan dibuat menjadi karya yang sebagus. Paham ya? Jadi tujuan kalian belajar sekarang itu adalah yang pertama ya, kalian tahu sampah itu seperti apa, jenisnya apa, terus kalian bisa menghadirkan solusi, yaitu sebuah karya yang bisa mengurangi limbah sampah. Oke, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video ya, sebuah video tentang sampah ya, tentang apa itu sampah, apa itu jenis-jenis sampah itu ada apa saja. Kalian perhatikan dengan seksama supaya kalian tahu dan paham sampah itu seperti apa dan bagaimana cara penanganannya. Siap? Ya. Oke, perhatikan ya videonya ya.
Oke, tadi sudah menonton video ya, sudah menonton video tentang sampah. Sampah itu ada berapa jenis? Dua. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, sampah organik ini sampah yang bersifatnya bisa terurai. Ya, seperti misalkan daun, kayu, buah yang busuk, sayur-sayuran busuk itu bisa terurai. Ya. Nah, kalau sampah yang kedua sampah apa? Anorganik itu contohnya seperti apa? Sampah basah. Plastik, ya, kresek, botol, ya itu tidak bisa diurai. Ya, jadi harus didaur ulang. Ya, nah, harus didaur ulang. Oke, Bapak sudah memberikan ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan 3. Sampah barang bekas apa yang kamu temukan di lingkungan sekolah? Tadi kita sudah keluar di sekolah, yang kalian temukan apa? Botol. Botol apa? Coba lihat botolnya. Ada botol plastik, ya. Terus yang kedua apa? Apa yang terpikir saya melihat sampah atau barang bekas tersebut? Ada yang bisa menjawab? Didaur ulang, ya. Apa yang terpikir saya sampah barang bekas tersebut? Apakah bisa didaur ulang? Sampah botol plastik tersebut. Yang ketiga, apa pertanyaan yang muncul saat melihat sampah atau barang bekas? Siapa yang bisa menjawab? Apa pertanyaan ketika melihat botol plastik? Apa? Adiola? Apa? Apa pertanyaan yang muncul saat melihat sampah atau barang bekas tersebut? Apakah si botol plastik ini bisa kita buat menjadi karya daur ulang? Ya, bisa tidak? Bisa. Oke, sekarang kita mulai akan membuat sebuah karya yang tadi kalian sudah dapat bahannya, limbahnya yaitu botol plastik, botol bekas yang akan kita rubah menjadi tempat pensil. Nah, di tempat pensil ini ada cara-caranya ya. Yang pertama itu yang jelas bahan-bahannya ya. Nah, bahan-bahannya yang pertama itu apa yang sudah dibawa? Botol, gunting, lem, apa? Pensil, spidol, ya. Nah, ini cara membuatnya. Nah, ini ada botol ya. Ini ada botol, nah kita dipotong atau digunting boleh, atau di cutter boleh bagian tengah-tengahnya. Bagian tengah-tengahnya. Jadi cutter digunting, nah, diratakan ya. Dirasakan supaya tidak tajam. Ya. Nah, sudah diratakan, ini kertas origami ya. Nah, kita bungkus dengan kertas origami. Nah, kalau misalkan kurang, bisa kalian bikin 2. Jadi depan 1, belakang 1 ya. Nah, seperti di dalam video. Nah, bisa digoreng hingga dilemnya kita kaleng-kaleng kertas ya. Selanjutnya nah, sesudah seperti ini ya, sesudah botol seperti ini, nah kalian bisa hias ya, boleh seperti contoh, boleh kreasi kalian masing-masing. Nah, sesudah dibungkus botol aquanya, silakan kalian mau pakai hiasan seperti ini, mau bergelombang boleh. Terus Pak, ini boleh Pak gambarnya bintang, tempel-tempel bintang boleh, silakan. Gitu ya, paham? Oke, sekarang silakan kalian bikin, silakan ya, silakan bikin tadi sesuai arahan ya. Oke, so gimana? Ya itu ya, kalau nggak cukup dengan itu udah dapat dulu, ya. Sampai mana? Oke, lem ya. Iya, lem. Nanti
Ini kalau nggak cukup kertasnya bikin dua depan belakang ya. Kalau nggak cukup silakan. Ngelemnya kertas dulu, jangan dipotong dulu, nanti susah. Jadi di kertas dulu yang nilainya baru betul ya. Ini ya gitu ya. Terus jangan lupa nanti kalau sudah beres bikin hiasan, mau bintang boleh, mau bulan boleh, silakan sekreatif mungkin ya. Terus atasnya mau bikin gelombang boleh, mau lurus boleh silakan ya. Nah, bagus, silakan. Oke, sudah ya, kalian sudah mengerjakan, kalian sudah membuat karya. Siapa yang ke depan yang sudah siapa? Oke, coba lihat Andra. Oke, ini Andra. Siapa lagi? Oke, siapa? Sini Azra. Coba lihat. Oke. Azra enggak apa? Nah, ada lagi yang sudah? Oke, Arman. Oke, ya. Nah, ini karya Arman. Ini karya siapa? Ajka, karya aku. Ajka ya. Ini karya Andra. Oke. Nah, ini yang sudah mengikuti langkah-langkah itu yang mana? Ini kan sudah, cuma hiasannya kurang rapi ya. Biasanya kurang rapi, terus tempelannya kurang rapi ya. Terus yang Azka di sini sudah bagus, cuman tempelannya harusnya lebih berkreasi lagi ya. Nah kalau ini Andra, ini konsepnya rumah mungkin ya, ada rumah, ada bintang, ini bagus ya, cuman yang masih kurang rapi lah. Dan nanti kalau ininya dirapikan lagi ya, bagus. Kalian sudah mengerti bahwa botol itu bisa dirubah menjadi sebuah karya. Yaitu apa ini? Tempat pensil, mau tempat peralatan menulis boleh ya. Bagus. Oke, pembelajaran kita ya sudah mendekati akhir. Nah sebelum kita penutup, jadi yang tadi dipelajari tentang apa? Tentang sampah. Kita terus sampah itu ada berapa jenis? Dua. Apa saja? Sampah organik dan sampah organik yang bisa terurai. Kalau sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa terurai, jadi harus didaur ulang. Nah contohnya tadi seperti bisa dibuat menjadi tempat pensil dari botol bekas, dari botol plastik ya. Udah paham ya? Udah paham? Nah, yang Bapak harapkan, jadi kita bisa mengolah sampah apapun menjadi sebuah karya. Ya, misalkan tidak hanya dari botol plastik, dari apapun bisa dibuat menjadi karya supaya kita bisa mengurangi sampah yang ada di sekolah, yang ada di rumah, yang ada di masyarakat. Kita bisa olah menjadi sebuah karya yang kreatif, yang bagus ya. Paham? Oke, terima kasih. Kita akan akhiri pembelajaran kita ini, yaitu tentang proyek P5 ya. Nah, silakan dipimpin oleh KM-nya. Pimpinan